Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat review lagi ya untuk saham BRIS dan Antam. Nah, di sini akan saya comparekan langsung dua saham. Jadi biasanya kan saya dalam satu video saya hanya mengulas satu saham aja ya. Tapi di sini saya akan langsung gabungkan antara BRIS dan Antam. Di mana ternyata kalau kita lihat sekilas polanya Antam dan BRIS itu hampir sama ya. Nah, di sini saya juga tadi loh kok seperti ada yang sama dari dua pergerakan saham ini ya. Jadi yang pertama di sini kita lihat sendiri dia downtrend. Di sini juga downtrend di mana resistennya turun, semakin lama semakin turun, dan kemudian dia di sini ketika sampai di sini dia nggak balik ke atas tapi langsung turun ke bawah. Di sini juga sama, ketika dia sampai sini dia nggak balik ke atas tapi langsung turun ke bawah. Nah, dan di sini juga saya buat di sini ya untuk untuk areanya ini. Di sini ada area resisten ya. Di sini resisten, kemudian di sini turun, dan di sini menjadi resisten lagi. Kemudian di sini dia berubah fungsi, resisten yang di breakout tadi berubah menjadi area support. Nah, kemudian di sini harusnya dia mantul di sini dan tembus dari area resisten trendline miringnya ini. Tetapi dia ternyata tembus juga dari area supportnya ini yang sebelumnya adalah resisten di sini, dan kemudian berubah fungsi menjadi support, dan kemudian ternyata dia menembusnya juga. Dan setelah ditembus dia sudah berhasil retest ya. Ditembus, kemudian dia retest di sini, retest lagi, jadi ada percobaan untuk menembus area ini sekitar berapa persen nih? Sekitar 9,57% ya, hampir 10%. Nah, dan percobaan itu semuanya gagal ya. Percobaan semuanya gagal, semuanya mantul semua, dan candle-candlenya juga istilahnya cuma naik turun gitu. Dan kemungkinan dia setelah ini nggak bakal, masih apa ya, butuh perjuangan atau tenaga ekstra untuk menjebol tembok ini ya. Nah, di sini ada gap. Sini ada gap yang belum ketutup ya. Jadi sini kemarin gapnya selebar ini, cuma di sini sudah ketutup dengan ini. Jadi ini saya buat untuk area supportnya juga, area support, dan sini ada area resisten. Kalau saya panjangkan ke sini, nggak ada apa-apa di sana ya. Mungkin kalau saya lebarkan nggak usah ya. Di sini sebenarnya ada resisten ya. Nah, persamaannya sama saham Antam ini. Coba kita lihat. Nah, di sini saya buat area juga dengan pola yang sama. Di sini adalah resisten. Kemarin resisten ketika terbentuk doji ini, kemudian dia turun, mental ya, dari area ini turun, kemudian dia naik lagi, sudah hampir menjebol, kemudian dia mental, turun lagi, dan kemudian di candle ini dengan volume yang lumayan besar, saya munculin garisnya. Nggak ada. Oke, garis EMA 20-nya di sini dia sudah di atas rata-rata garis EMA 20 ya, di sini ya. Di sini maksud saya. Di sini kemudian dia naik dan kemudian dia retest di sini. Jadi kemudian yang sebelumnya adalah resisten kemudian berubah menjadi support, di sini juga menjadi support, di sini jadi support juga. Dan kemudian di sini harusnya dia sudah mendekati area support, harusnya dia mantul di sini dan breakout dari, sama dengan break yang sebelumnya, harusnya breakout dari resisten trendline-nya ini. Tetapi ternyata dia ngejebol juga. Ngejebol dan retest di sini. Ngejebol, kemudian dia retest yang sebelumnya support dijebol, dia retest untuk menjadikan resisten. Nah, tujuannya dia sekarang kemana? Ya udah ke bawah sini. Nah, ini itu apa? Ini adalah gap. Nih, di sini ada gap. Nah, jadi ini benar-benar sama persis seperti ini. Jadi ini adalah area yang di breakout, yang sebelumnya resisten di breakout berubah fungsi menjadi support, dan kemudian area itu juga ditembus. Dan kemudian di bawahnya ada area support lagi, di mana support itu terbentuk dari gap. Oke, jadi hampir sama-sama persis identik ya. Nah, kalau ini kemarin coba kita lihat, kita ukur apakah sama juga ukurannya.
Nah ini ketika dia retest kemarin, dari retestnya sampai ke sini berarti dia membutuhkan sekitar 18% lagi ya. Nah kalau ini sekitar 23%, cuma selisih sedikit ya berarti. Nah jadi harapan kita satu-satunya adalah di support gap ini ya. Support gap ini, kalau support gap ini berhasil untuk memantulkan dia lagi, memantulkan ke atas dan breakout dari resisten trendline ini, kemungkinan ya dia akan merubah pola downtrend ini, berubah menjadi uptrend ya. Nah sama seperti halnya ini ya, di saham Antam ini, jadi kita harapan kita terakhir adalah di support gapnya ini. Jadi kalau dia berhasil mantul dari sini dan keluar dari resisten trendline-nya ini, berarti dia akan merubah, ada indikasi untuk merubah pola downtrend, berubah menjadi uptrend ya, jadi reversal ya, kembalikan. Nah jadi itulah, jadi kesimpulannya sama aja ya. Jadi sekarang posisinya dia sudah retest semua dan sudah retest, cuman kalau si Antam ini udah tinggal sedikit lagi ya. Dia sekarang posisinya sudah di 1770. Di sini dia kurang sekitar 9% lagi. Tapi kalau si Breeze ini masih kurang 25% lagi ya. Jadi kemungkinan yang sampai di gap ini dulu adalah si Antamnya, baru si Breeze-nya nyusul. Nah, cuman itu aja bedanya di waktunya ya, di timingnya aja ya. Cuman nggak menutup kemungkinan juga kalau Breeze ini tiba-tiba langsung ARB berjilid-jilid langsung menyentuh ini. Jadi mungkin ARB-nya butuh 6 kali 3 6 kali 3 berapa? 18. Berarti 4 kali ARB udah sampai di sini ya. Nah, ini tadi 9, berarti 1 kali ARB sudah sangat-sangat dekat ya kalau Antam. Nah, jadi itu aja. Jadi ini pola chart yang hampir sama persis Antam dan Breeze, dan kita lihat aja nanti, kita hanya bisa melihat ya apakah kalau ini juga apa namanya istilahnya pengaman terakhir ini, support terakhir ini, harapan kita dijebol juga, ya udah berarti dia lanjut turun ke bawah ya. Ke bawahnya lagi kemana, coba kita lihat lagi. Di sini ada support dan resisten juga ya. Di sini coba di Antam, oh di Antam ada juga. Nah di sini ada resisten dan support. Oke, kelihatan ya. Saya besarkan aja dulu. Nah di sini sebelumnya ada ekornya resisten ya. Kemudian dia turun, dia nyoba lagi di sini dan kemudian tertahan dan akhirnya di breakout. Kemudian di sini retest, kemudian naik, dan di sini retest lagi dan langsung naik ke atas. Nah kalau di sini sama aja. Nah di sini ada resisten, kemudian dia turun, nggak berhasil nge-breakout, kemudian tertahan di sini, tertahan di sini, dan kemudian di sini di breakout, dan di candle yang merah ini dia retest, kemudian dia retest lagi di sini, kembali lagi ke supportnya, kemudian dia langsung kembali breakout ke atas, naik ke atas ini. Nah jadi tangganya itu tahapannya bersama aja ya. Ini berarti saya udah buatkan 1, 2, 3, 4 yang benar-benar identik dari Antam dan Breeze ini ya. 1, 2, 3, 4. Resisten miringnya sama, terus area supportnya sama, kemudian ada gapnya juga sama. Di sini juga ada gap, kemudian di sini juga ada area resisten dan support, area resisten dan support. Sama persis. Jadi harapan kita tertangkap di sini dan tertangkap di sini. Semoga aja di sini di gap ini dia langsung kembali ke atas, kembali menyentuh resisten ini, dan kalau bisa resisten ini di breakout juga. Jadi untuk merubah pola downtrendnya ya. Oke, itu harapan kita semua. Jadi kita tunggu aja dia di sini. Kalau ada indikasi dia di sini mantul, kita bisa entry masuk. Jadi kalau misal umpama ya, kalau di sini ternyata dia mantul, kita bisa dapat berapa persen? Lumayan ya. Kalau di trend lainnya itu sekitar 31-an persen ya. Oke, dengan cut lossnya 1 tick.
di bawah area support ini sekitar 8,8 dan kemungkinan dapat sekitar 31. Cuman itu masih andai-andai, kita lihat aja nanti pergerakan realnya dia seperti apa, apakah mantul di area gapnya ini atau tidak. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.